Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang apa ya? Sebuah kode ya, kode keras untuk para pebisnis offline, terutama yang punya toko, entah itu di pinggir jalan atau itu yang jualannya online atau jualnya di pasar atau di ruko-ruko. Di sini Sirtiman ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi setelah banyak menjumpai penjual online ya, pedagang online, pebisnis offline itu ya biasanya kan kita tuh bisnis offline karena sekarang zamannya nih udah bener-bener nggak bisa ditunda lagi, itu harus diinjek ya, harus diinjek ibaratnya kayak di stop kontak tuh dicolokin ke online itu biar usahanya itu bisa survive. Nah di sini si Artiman sebenarnya pengen jadi apa ya, penjembatan atau penengah ya, atau ya orang yang membantu ya agar bisnis offline itu bisa pelan-pelan ya sambil belajar online gitu. Cuma kendalanya cuma satu, kayak pertama itu mindset ya, mindset orang-orang offline itu dia tidak suka bisnisnya direcokin orang lain. Itu istilahnya. Ya, ya. Di sini Sirtiman aja mau bantuin usaha mereka gitu, mau ngejualin ya. Ya namanya online itu ya emang banyak yang harus dilakukan sih, terutama perbedaan ini ya. Perbedaan jualan online sama offline tuh ya pertama ya kalau di online kita ngandalin foto-foto, ngandalin deskripsi, ngandalin ya itu entah itu hashtag atau keyword kata kunci teksnya ya, tag tagnya itu. Nah di sini kan kalau offline kan kalau kita mintain data-data itu kan mereka merasa ya terganggu, mereka biasanya jual ya fisiknya aja, lihat barangnya cobain bisa udah gitu. Nah di sini Sirteman mengalami kendala kalau mereka itu harus lebih lebih dalam menggali ya, terutama yang diinginkan di dunia online gitu. Ya orang butuh deskripsi barangnya, butuh fitur-fiturnya, butuh ya pokoknya segala macam sampai ya pokoknya garansi atau jaminan pelanggan atau ya purna jualnya lah seperti itu gitu. Kalau di jualan offline kan dia belanja barang, dia pajang di rukonya atau tokonya, terus ya udah gitu. Mungkin sebar brosur atau sebar ya dari mulut ke mulut, entah itu apalagi acara arisan keluarga dibilang punya usaha silakan yang mau datang seperti itu. Nah kalau di online kan kita ya salah satu contohnya kan ini lapak Sirtiman ya, ya seperti ini kayak lapak ini di branding, ada logo usahanya, ada slogan usaha, ada barang-barangnya. Nah ini aja Sirtiman kerjasama dengan ya ini dengan uh, salah satu pengusaha offline yang sudah membuka diri sih, kayak menjual alat-alat elektronik bekas, kipas angin, kompor gas bekas, barang-barang elektronik jadul bekas, ya, keperluan otomotif, helm bekas juga. Dan di sini kalau mereka udah istilahnya udah jinak, udah mulai paham dan mengikuti perkembangan zaman ya mereka pasti ya ya bersedia gitu, apa yang dipenuhin seperti itu, nggak banyak tele-tele. Nah beda dengan kalau di online ini ya seperti dilihat ini ya, barang-barang jualannya kita pertama ya harus moto-motoin, kasih judul yang menarik, harganya juga harus tempur sama harga bandar, barang baru, karena ini barangnya second. Ya ini untuk yang barang second ya, sebenarnya Sirtiman juga jual sih produk-produk lain elektronik dan yang baru-baru juga ada gitu. Cuma ya masih banyak keterbatasan lah. Makanya Sirtiman ya memanfaatkan ya pengusaha-pengusaha offline dekat rumah agar diajak jualan sehingga
ya bisa membantu masalah pendapatan usaha mereka lah gitu, biar survive juga. Namanya jualan offline, kadang mereka harus bayar sewa, bayar listrik, bayar ya buat makan, seperti itulah gitu. Ya, mereka punyanya itu aja gitu, jadi harus berjuang. Untuk yang paham ya seharusnya seperti itu. Kalau ada istilahnya affiliate atau calo yang mau ngejualin, entah itu dropship, ya kalau reseller ya mereka ya ya tetap juga harus menyediakan data-data online-nya gitu loh, kayak tadi judul, deskripsi, nama barangnya apa, harganya berapa gitu. Nah di sini yang jadi kendala itu ya pertama, mereka bisnisnya nggak mau direcokin istilahnya. Mereka takut sih sebenarnya, takut takut entah itu ya bisnisnya diambil alih, entah itu data-data mereka dijual ke saingan, apa ya pokoknya dijual, istilahnya dijual itu dibocorin lah seperti itu. Juga ada yang ibaratnya apa ya, yang saklek gitu, emang dunia online itu bukan dunia gua deh gitu, dunia online itu dunia yang orang lain lah. Kalau gua ya kalau rezeki di offline juga maju, kalau nggak rezeki ya berarti emang udah udah inilah garis tangannya ya, seperti orang-orang seperti itulah gitu. Ya kadang sentimen menjumpai gitu, padahal mereka paham online, cuma ya karena ya mungkin udah didogma entah dari orang tua atau entah dari yang ya ya guru besar mereka, entah itu guru agama atau guru ya pokoknya guru bisnis lah seperti itu. Jadinya mereka ya terbiasa dengan harus tempur di offline seperti itu. Nah itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Cuma karena ya apa sih? Cuma karena apa ya? Prinsip gitu. Dan ya dia mungkin banyak akan kehilangan kesempatan, kehilangan peluang, kehilangan mendapat langganan baru dari online gitu seperti itu. Jadi ya di situ dari dua itu ya Sirtiman himbau untuk pengusaha offline agar lebih fleksibel, lebih yaitu terserah deh filter mereka untuk menyaring mana calo-calo atau affiliate yang bagus. Ya kadang namanya kalau di dunia online namanya affiliate kita harus cek juga gitu. Dia kredibilitasnya bagus apa enggak, orang baru atau orang lama, udah terbukti menjual berapa, udah mulai ya pokoknya dilihat rapotnya deh gitu, dilihat neracanya deh, dilihat laporan apa ya, laporan kalau di politik ya jejak ya jejak karirnya lah seperti itu, jejak karir, jejak digital atau jejak ya pokoknya semuanya dicek gitu, dicek di digital kan bisa, di digital bisa dicek di Google. Nah, kalau untuk di dunia offline mungkin bisa ditanya ke ya lingkungan sekitarnya, entah itu ya, perhimpunan pengusaha dan lain-lain lah itu, seperti itu. Jadi bisa dilihat nih orang dipercaya atau enggak nih orang ya, sebenarnya kalau intinya sih kalau ngejualin barang dropship, mereka tuh ya kalau dari seorang affiliate kan ada dua, affiliate yang malas atau affiliate yang rajin gitu. Kalau yang malas ya mereka maunya minta foto-foto, minta data langsung yang ada itu. Kalau nggak mau mereka nggak mau jualin, segitu aja. Kalau yang rajin ya mereka ngelihat peluang. Kalau ada kendala penjualnya misalnya masih bimbang, itu mereka kasih penjelasan lebih dalam, diajarin ya di gimana caranya biar dua-duanya menguntungkan gitu, dua-duanya punya bukti yang berhasil, sehingga itu akan menjadi pemicu ya, atau itu jadi contoh yang baik, tauladan buat pengusaha-pengusaha offline yang lainnya seperti itu. Kalau ini kan bisa dilihat nih, kalau toko ini kalau di online kan bisa lihat online 1 jam terakhir ratingnya segini, pesanan diprosesnya kurang lebih berapa jam operasional toko ini, ulasannya ada, produknya ada, berandanya kayak gimana,
Jadi orang kalau lihat berandanya kayak gimana, mereka lebih percaya atau enggak produknya. Bisa dilihat produknya ini baru atau lama. Untuk ulasan juga pembeli yang mengulas gitu. Ya sekarang ada kendala sih ya, ada kendala untuk Sirtiman sebagai apa ya? Sebagai afiliat atau calo untuk memasarkan produk terutama yang bekas ya. Kalau yang bekas itu ya kadang gimana ya, orang terlalu berharapnya terlalu tinggi gitu. Mereka pokoknya keluar ratusan ribu maunya dapat barang yang bagus gitu. Tapi yang namanya bekas sekali lagi guys, pasti ada minusnya. Dalam artian minusnya juga kadang awalnya nggak kelihatan, cuma setelah dipakai berapa lama ya kemungkinan muncul atau kambuh seperti itu. Sebenarnya yang barang baru juga seperti itu ya, kayak kipas angin entah berapa lama nggak muter gitu, atau helm entah berapa lama kacanya copot seperti itu. Namanya barang bekas kan ya, itu ada usia, ada yang kendor atau ada yang ya seperti itulah gitu. Emang resikonya ya mereka ya harus harus entah itu servis lagi ya, karena mereka udah ngambil jalurnya ya barang bekas seperti itu. Kayak kompor kalau bekas kan misalnya ada yang bolong-bolong itu diganti partnya gitu, apa ini seng-sengnya ada yang bolong diganti partnya, atau sumbu-sumbunya diganti partnya gitu. Juga di elektronik ya, kalau ada yang nggak bisa ya disolder ulang seperti itu. Nah itu ya solder ulang pun ya namanya solderan pabrik sama solderan manual orang itu beda gitu ya, kualitasnya nggak tahu lah, itu orang-orang elektronik yang tahu. Nah di sini ya pengertiannya seperti itu. Kayak misalnya blender, biasanya dia dapat karetnya ori, tiba-tiba ya karena udah dimakan usia diganti karet dengan yang baru, cuma kualitasnya mungkin nggak di bawah ori atau grade-nya seperti apa. Kalau orang membandingkan dengan yang ori atau maksain masih yang ori, itu belum diservis, istilahnya masih yang ori, itu udah jelas karet-karetnya bakalan udah mau habis gitu. Dan banyak orang ini bekas servisan kayak cuma kan mereka belum paham namanya, ini namanya kayak motor, ini itu barang elektronik, barang otomotif, yaitu harus ada spare part yang diganti gitu loh. Jadi kalau memaksain spare part yang lama, barang bekas, yaitu kemungkinan ya kualitasnya udah kurang bagus. Misalnya diganti yang baru, yaitu tetap kualitasnya nggak sebagus yang ori seperti itu. Ya tapi kan ya itu udah konsekuensi kalau barang bekas ya. Kecuali barang baru ada garansi resmi dari distributor resminya seperti itu, rusak bisa tukar baru dalam waktu 1 atau 2 tahun seperti itu. Kalau barang bekas sudah banyak ada penyusutan, entah itu bahannya, entah itu engsel-engselnya, entah itu ya pokoknya tergantung produknya lah itu. Kalau misalnya blender dia pengarah ke di gulungan dinamo atau ke spare part karetnya seperti itu. Kalau setrika juga dia elemennya atau kabel-kabel ininya udah mulai ketekuk-tekuk ya, kabel-kabel setrikanya seperti itu. Kalau kipas gulungan juga ya kemungkinan ya banyak sih, kalau kipas ada porosnya segala macam ya, itu yang tahu tekniknya seperti itu. Nah di sini ya himbauan Sirtiman ya tengah-tengah ya, untuk pengusaha offline jangan ragu-ragu ngambil resiko. Nah untuk yang calonnya juga ya harus punya teknik ya, untuk meyakinkan para offliner gitu. Untuk para pengusaha pebisnis offline harus punya teknik, nggak bisa langsung didatengin langsung iya, orang nggak bisa gitu. Kadang harus butuh bukti, entah itu ya dipancing, tapi ya jangan terlalu drama atau bohong gitu. Dipancing ya, misalnya kita tahu dia jualan elektronik gitu, entah itu apa yang sekarang populer STB atau laptop, kita bisa pancing lah gitu.
pancing ya, terutama jangan yang mahal-mahal juga ya, mungkin ya elektronik yang murah-murah kayak headset seperti itu. Di sebenarnya si teman juga pernah dulu ke toko-toko handphone gitu ya, pancing pakai aksesoris, sering beli, baru kasih tahu. Ini tuh kenapa saya sering bolak-balik karena dijualin di online gitu. Dia jadi paham, oh ngejualin tapi nggak ngerepotin gitu. Ya seperti itu. Ya istilahnya kita cari foto sendiri. Ya kalau udah tahu mereknya kan, serinya apa, udah tahu. Misalnya handphone iPhone 5S gitu ya, itu deskripsinya udah tahu, itu kita bisa cari sendiri lah gitu. Jadi orang kalau yang offliner ngelihat calonnya datang beli belanja lagi kan dia senang. Ini ditanya, ini kan orang belanja barang yang sama berulang-ulang gitu, berarti kan bukan buat dipakai. Nah pasti dia kemungkinan nanya, nebak atau apa nih, jualan di online ya atau gimana ya, pokoknya kasih tahu aja gitu. Nah kalau udah ke tahap pembicaraan seperti itu, ya ini harus mulai ya memperkenalkan gitu. Kalau bisa ya dimaksimalkan ya, dibuka pintunya lebar-lebar untuk dibantu di online gitu. Kirim foto, kirim deskripsi yang lebih banyak, lebih bagus biar cepat laku sih. Ya awalnya kan udah dikasih contoh, tinggal kedepannya harus lebih lebih apa lebih aktif lagi lah gitu, harus lebih semangat lagi seperti itu. Oke, jadi itu aja ya kesimpulannya. Yang pertama, kendala untuk penjual offline itu pertama takut. Jadi nggak usah takut lah gitu, segala sesuatu harus ngambil risiko, namanya pedagang nggak usah takut. Kalau barang yang mau dilakuin ngapain juga takut gitu, karena kan yang ngejualin juga beli dulu gitu, kecuali udah kenal, kecuali udah terjalin hubungan. Ya kayak Sirtiman ke toko-toko ini juga, ini nggak beli dulu. Jadi kalau ada yang mau beli di sini, Sirtiman ambil barang dia, kalau udah cair urusannya sama Tokped atau marketplace lain, nah baru Sirtiman setor seperti itu. Dan setornya juga harus nyetor bener-bener, jangan sampai mengecewakan gitu. Kalaupun harus utang, ya utangnya dibayar seperti itu, jangan sampai mengecewakan. Oke, jadi itu aja. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan jempolnya guys. Jangan lupa di share, like, follow semuanya deh. Kasih info ke teman-temannya kalau konten ini cocok sama mereka gitu. Kira-kira cocok nih buat kamu, gituin aja deh. Coba dicek. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.